Intinya bagaimana Saifuddin Ibrahim ini dipermalukan. Kalau bisa kesalahan bicaranya, rambutnya, itu dibicarakan semua, dimasukin ke dalam YouTube mereka. Dengan harapan bahwa framing itu membuat saya jatuh. Atau saya harus melarikan diri dari pelayanan. Tidak sama sekali. Itu yang saya pegang teguh. Karena apa yang diberikan Tuhan ini harus diembal-gombal. Untuk menggombal-gambulkan orang. Tasik ngaji sudah berapa santri kamu garap? Ustadz-ustadz begitu hebohnya. Apa yang saya baca, apa yang saya lihat setiap hari di Depok, 11 santriwati digarap sama ustadznya, sama ustadz digarap di rumah kosong. Datang santri senior ikut menggarap juga supaya santri senior tidak ngelapor ke polisi. Tapi kan ketahuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengomentari video dari Saifuddin Ibrahim ya. Yang mana orang satu ini mungkin tidak akan pernah habis untuk kita kritik selama dia masih terus menyerang Islam melalui channel YouTube milik Saifuddin Ibrahim ini ya. Nah, begitu juga di dalam video Saifuddin kali ini, dia di sini menyerang atau mengejek channel-channel saudara muslim kita yang selalu memberikan tanggapan serta kritikan terhadap apa yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim ini dalam hal menghina serta menista agama Islam ya. Nah, sepertinya si Saifuddin Ibrahim ini sudah kehilangan akal ya dengan keadaan serta situasi yang sedang dialaminya sekarang, yang mana untuk pulang balik ke Indonesia tentu dia takut untuk diamankan oleh pihak berwajib, sementara kalau tetap bertahan di negeri orang tentu akan sulit melakukan penyesuaian di dalam berbagai hal ya. Sehingga dari sikap serta perkataan-perkataan yang dia umbar di YouTube-nya itu mencerminkan seseorang yang sedang dalam kegelisahan serta ketidaknyamanan ya. Nah, di sini dia mencoba melempar kesalahan ke channel-channel Islam khususnya, dan juga mencoba mengangkat kasus yang beberapa waktu yang lalu sempat viral dan hangat dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu tentang adanya oknum guru agama serta santri yang melakukan pelecehan seksual ya. Nah, melalui kritikan si Saifuddin Ibrahim tersebut tentang hal kasus yang viral beberapa waktu yang lalu ini, di sini menunjukkan bahwa dia dahulu waktu beragama Islam memastikan bahwa dia bukanlah seorang Islam yang beriman ya. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Nanti saya akan memberikan
sedikit penjelasan tentang hal ini. Nah, bagaimana video Saifuddin Ibrahim tersebut, kita simak terlebih dahulu. Setelah itu akan coba saya komentari. Luar biasa ternyata. Saya baru bisa memperhatikan terus itu channel-channel Al-Qadruniyah ini seperti HMC, Ajotea, terus masjid YouTube, kemudian Tasik Ngaji. Pokoknya mereka ambil semua. Pokoknya goreng di sini, framing. Intinya bagaimana Saifuddin Ibrahim ini dipermalukan. Kalau bisa kesalahan bicaranya, rambutnya, itu dibicarakan semua, dimasukin ke dalam YouTube mereka. Dengan harapan bahwa framing itu membuat saya jatuh, sehingga membuat saya tidak pernah putus asa, kecewa, atau apalah. Atau saya harus melarikan diri dari pelayanan. Tidak sama sekali. Itu yang saya pegang teguh. Karena apa yang diberikan Tuhan ini harus diembal-gombal. Untuk menggombal-gambulkan orang. Jadi begitu. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Saifuddin tadi di awal, dia menuduh channel-channel saudara muslim kita semua ya, terutama yang sering mengomentari atau mengkritik setiap video yang dibuatnya dalam melakukan penyerangan atau penistaan terhadap agama Islam. Nah, sikap yang ditunjukkan serta kata-kata yang keluar itu menandakan bahwa seseorang tersebut dalam keadaan gelisah serta ketakutan ya. Tentu saja kita sudah maklum akan hal tersebut ya, karena untuk pulang ke tanah air pastinya dia takut untuk segera diamankan oleh pihak berwajib. Sementara untuk bertahan di Amerika sana, di negeri orang, tentu banyak hal yang harus disesuaikan dengan keadaan di sana. Nah, ini tentu merupakan suatu kesulitan bagi dia, sehingga mencoba melempar kesalahan dia sendiri kepada orang lain ya. Nah, kenapa channel-channel Islam kita semua mengkritik apa yang dikatakan oleh Saifuddin ini? Karena apa yang disampaikannya itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, dan apalagi terhadap orang-orang muslim yang benar-benar beriman ya, terhadap Allah SWT, Rasulullah serta kitab suci Al-Quran. Nah, yang kedua tadi dia entah itu keceplosan atau memang benar adanya seperti itu. Dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan Tuhan itu adalah untuk menggombal-gambulkan orang. Dan ini sama saja artinya menyampaikan kebodohan kepada orang-orang yang pastinya tidak paham dan tidak mengerti mana ajaran yang benar ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau ajaran yang dibuat oleh manusia. Sehingga di sini semakin jelas bagi kita ya, apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini secara keseluruhan dan semuanya itu adalah kebohongan belaka yang mana untuk mencari keuntungan secara duniawi semata. Oke, kita lanjut lagi. Nanti saya akan ngomentarin si Tasik Ngaji. Tasik Ngaji itu sudah berapa santriwati yang digarapnya, karena bahaya semua saudara-saudara. Mereka tampilnya kopiah, rapi, pakai baju koko,
terus santriwatinya walaupun sudah ditutup pakai jilbab, tetap aja digarap oleh kiai-kiai itu. Apalagi tadi garap santri yang dilakukan oleh kiai-kiai itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Din, balik lagi ke RSJ, keluarga khawatir di sana lu apa tuh bongkar. Bagus. Ada yang kasih komentar dengan memohon maaf, 1000 maaf karena keteledoran kami telah hilang orang dari rumah sakit jiwa kami katanya. Namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, itu framing semua. Tapi semua itu tidak boleh kecewa dan tidak boleh marah dengan apapun ejekan orang. Saya percaya Tuhan hebat. Woi, salam 300 ayat, hapus. Waduh. Jadi si Tasik Ngaji ini dia sedang ya gigi ompong saya juga dibicarakan sama dia. Jadi hanya membicarakan tentang saya. Jadi kalau nggak keluar televisi saya, YouTube saya, tidak ada lagi yang ejek-ejek oleh mereka. Jadi dia menegur saya karena saya salah baca, sementara dia membaca ayatnya, dia salah dan dia melihat huruf. Saya waktu itu hanya menghafal. Nah, kita ulangin lagi ya. Bahwa dia keluar Islam karena ayat ini. Al-Baqarah ayat 191. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِطْتُمُوهُمْ أَوْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ Dia menghina saya karena dia sendiri yang menegur, dia juga salah. Tasik Ngaji sudah berapa santri kamu garap? Ini gara-gara lu garap santri itu. Ya, jangan sembunyi aja. Gak boleh begitu. Ya, Tasik Ngaji. Nah, mereka ini, si Tasik Ngaji selalu berupaya untuk mendiskreditkan saya dan entah apa yang dimaksudkan oleh dia membuat YouTube itu. Hanya mengejek ini rambut saya, terus gigi saya yang jatuh kemarin itu dijadikan konten. Apa urusannya? Coba bahas apa yang saya sampaikan. Bahwa 300 ayat itu merupakan bahaya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan. Itu kan undang-undang abad ke-7 yang sudah nggak laku lagi. Nah, disinilah ya bodohnya si Saifuddin Ibrahim ini mengkritik channel-channel Islam yang selalu mengkritik terhadap apa saja yang disampaikan melalui channel YouTube-nya ya, perihal agama Islam secara umum. Nah, sebenarnya dia sudah menjawab sendiri ya kenapa hal tersebut kita sebagai umat muslim yang mempunyai channel Islam ya terhadap apa saja yang dikatakan Saifuddin Ibrahim ini. Sebenarnya dia sudah menjawabnya sendiri tadi, karena dia merubah serta mengalihkan makna serta yang dimaksudkan oleh kitab suci Al-Quran sendiri. Itu dia rubah makna serta artinya yang tidak sesuai dengan yang kita imani sebagai umat muslim yang beriman ya. Seperti hal yang dikritik oleh Tasik Ngaji ya, perihal surah Al-Baqarah ayat 190, yaitu tentang dibolehkan memerangi orang-orang
yang memerangi kita sebagai umat muslim. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim sebagai dasar dia yang katanya keluar dari Islam kemudian menjadi murtad ya. Padahal kalau orang yang paham kitab suci Al-Quran adalah kebenaran yang sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan disinilah kesalahan terbesar Saifuddin Ibrahim ini yang mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah ajaran di abad ke-7 yang tidak bisa dipakai pada zaman sekarang. Nah, inilah kenapa sebenarnya yang menjadi pencetus kita sebagai channel Islam untuk terus memberikan respon serta kritik terhadap Saifuddin ini, karena memang tidak sesuai dengan yang kita imani. Jadi ayat Al-Quran Al-Baqarah 191 itu adalah hukum yang tertulis. Hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kita tidak perlu mematikan orang, mati sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh firman tadi yang saya baca ini. 2 Korintus 3 ayat 6. Yesuslah yang memampukan kita, yang memampukan saya menjadi pelayan-pelayan bagi sebuah perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi hukum roh, hukum yang menghidupkan. Nah, di sini si Saifuddin Ibrahim ini ya mencoba lagi untuk menggombal-gambulkan orang seperti pengakuannya di awal tadi yang sudah sama-sama kita dengar ya, bahwa apa yang diberikan Tuhan tersebut adalah untuk menggombal-gambulkan orang. Nah, dia mengatakan bahwa yang memberikan kehidupan, yang memberikan kekuatan itu adalah Yesus. Itu sebenarnya tidak dapat dibuktikan oleh si Saifuddin ini ya. Kemudian dia mengatakan bahwa ajaran di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah 140 yang memperbolehkan memerangi orang, dia simpulkan boleh membunuh orang, itu juga kesalahan yang sangat fatal dan tidak benar ya. Karena setelah ayat 190 tersebut ada penjelasannya kembali bahwa yang boleh diperangi tersebut adalah orang-orang yang memerangi Islam itu sendiri, seperti halnya si Saifuddin ini ya, karena dia memulai untuk menyerang Islam, maka tentu kita akan memberikan reaksi balik ya terhadap apa yang dilakukannya untuk menista agama Islam. Kapan bangsa kita maju? Ustadz begitu hebohnya. Apa yang saya baca, apa yang saya lihat setiap hari di Depok, 11 santriwati digarap sama ustadznya, sama ustadz digarap di rumah kosong. Datang santri senior ikut menggarap juga, supaya santri senior tidak ngelapor ke polisi. Tapi kan ketahuan juga. Selalu bilang, jangan kasih tahu ibumu ya. Kejahatan kadroniyah. Kejahatan yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dan itu pun gampang ketahuan ini karena YouTube ini. Karena berita online. Bahaya sekali, saudara. Dari mamatnya sudah begitu, dilanjutkan sampai ke bawah. Sampai sekarang. Ustadz macam apa ini? Nah, ternyata benar sekali ya bahwa Saifuddin ini selain bodoh dan juga walaupun dahulu mengaku beragama Islam, ternyata dia adalah
orang yang tidak beriman ketika masih di Islam. Dan itu terbukti melalui ucapannya barusan ya, yang memframing seakan-akan ajaran Islam tersebut adalah buruk dan sangat jelek, dengan mengambil atau mencontohkan kasus pelecehan seksual yang beberapa waktu yang lalu sempat viral tentang seorang guru agama dan seorang santri ya. Itu dia jadikan sebagai pedoman untuk menyatakan ajaran Islam tidak benar. Nah, di sinilah sebenarnya kebodohan dan ketidakberimanan Saifuddin Ibrahim ketika beragama Islam. Karena jawabannya sangat simpel sekali bagi kita umat muslim yang beriman ya. Untuk diketahui yang namanya perbuatan atau kelakuan manusia itu bisa saja terjadi kepada siapapun ya, baik dari agama manapun, itu bisa saja terjadi karena memang manusia diberikan hawa nafsu. Dan artinya di sini walaupun dia itu seorang ulama, ustadz atau guru agama, apalah namanya, artinya di sini membuktikan bahwa Al-Quran tersebut benar-benar adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu suci ya, sehingga tidak sembarangan manusia yang bisa mengimani atau mengikuti ajaran itu menurut kemauan atau keinginan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua yang terpenting sekali adalah kita sebagai umat muslim tidak beriman kepada ustadz atau kiai dan yang lainnya, tetapi kita beriman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi kalaupun ada oknum yang melakukan hal tersebut, itu membuktikan bahwa mereka belum lagi beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kita lanjut. Kharajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ikhwafillah, Saifuddin Ibrahim itu comot ayat suci Al-Quran. Katanya tadi di awal, Saifuddin Ibrahim itu keluar Ayat suci, comot ayat suci kah begitu? Kamu sudah terjemahin tadi, isinya seperti itu. Itu ayat suci dari pencipta langit dan bumi. Begitu bencikah si pencipta ini kepada barang yang diciptakannya? Nah, pada akhir video ini si Saifuddin terus saja memamerkan kebodohannya ya, dengan mencemoohkan bahwa apa yang disampaikan oleh Tasik ngaji mengenai kitab suci Al-Quran itu dia anggap bukan sebagai firman dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi semakin jelas bagi kita bahwa Saifuddin Ibrahim ini murtad karena memang tidak mau menjadi manusia yang mulia, manusia yang terhormat dari mata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena orang yang terhormat dan mulia menurut ajaran Islam adalah orang yang mau mengimani apa saja yang sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, pengajaran yang penuh hikmah untuk membuat manusia itu baik, menjadi terhormat dan mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pantas saja si Saifuddin Ibrahim ini menjadi murtad dahulu ya, karena memang dia tidak mampu untuk mengimani Al-Quran tersebut yang penuh dengan kemuliaan yang akan membawa manusia itu sendiri kepada keselamatan baik dunia dan akhirat.
Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah melihat bagaimana kegalauan, keresahan serta ketakutan Saifuddin Ibrahim yang dapat kita lihat dari sikap serta kata-katanya yang terus dia pamerkan di channel YouTube-nya. Dan mungkin ini bagi Saifuddin tidak dia sadari ya, tetapi kita bisa mengetahui semakin sering dan terus dia melakukan fitnahan terhadap Islam, maka di situ semakin tinggi tempat jatuh untuk Saifuddin Ibrahim ke depannya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.